kembali lagi di video part 7. Nah, di video kali ini kita akan membuat tampilan website kita jadi lebih responsif. Nih, misal kalau kan masih belum diatur nih apakah responsif atau tidak. Nah, kita akan buat website yang seperti ini menjadi seperti ini. Ini kalau ukurannya diubah maka tampilannya juga ikut terubah. Seperti itu. Kita akan menggunakan JavaScript. Lalu kita kasih Channel pengaturan. saya ini kita akan membuat untuk judulnya, kemudian kita akan berikan deskripsi Kita bagian bawahnya. Kemudian kasih bagian kiri kita akan berikan foto, nanti teman-teman bisa nanti atur judulnya. Kemudian untuk deskripsi dari rangkaiannya ini, di bagian bawahnya kita bisa berikan icon dan juga bagian selanjutnya. Dan kita akan menggunakan yang diisi oleh Tom. Jadi kita juga untuk HTML kita siap, dan saya akan juga untuk validate dan yang versi. Saya akan untuk bawah dan saya akan berikan untuk rangkaian bagian bawah dari premium design dan ini sih tentang servisnya dan penampungan dan jadi kita buat untuk kita membuat ukuran websitenya atau browsernya ada yang 1004, ada yang 900, 900 dan 600 hingga 456. Jadi ini maksudnya bisa naik ukuran browser 1024 maka ukurannya akan penuh seperti ini. Nah, baterai. Nah, seterusnya bakalan sesuaikan ukuran yang lainnya. Nanti dia bisa ukurannya 900, tampilannya bagaimana, 768, tampilannya bagaimana, dan sebagainya. Sarannya bagaimana? Kita masukkan di bagian CSS, kita ke media, dan baru only, salah, kasih only, saya di bawah ini only, win, and nah, kita disediakan menggunakan max width. Di sini kita akan menambahkan helpernya. Baiklah. Nah, sini kita akan membuat max width yang 1024 terlebih dahulu. 1024 sub. Di sini kita kasih border yang di border kita kasih satu text solid red. Coba. Nah, ini apa yang bakalan berubah? Ini bakalan berubah di bagian sini. Misalnya, coba kita inspect. Ya, kita inspect. Nah, lalu kita ubah jadi awalnya bilang itu kan ukurannya. Oh, ukuran. Where is it? Untuk ukuran yang mana yang jadi misalnya ukuran dari browsernya kurang 1024 akan ada border merah. So yang kita tulis misalnya kita ganti ini menjadi width 90 persen. Nah, jika kita ganti jadi 90%, ya ketika ukuran browser yang kurang dari 1024 bentuknya akan menyesuaikan 90%. Nah, seperti ini. sampai buku Newton. Ini kita akan buat yang 900 pixel. Kita salin, Nah, coba kita copy, kita ganti 900 pixel. ya dan Nah, di sini ketika kita dalam ukuran ini di bagian ini yang kita kecil dia bakalan menyimpang seperti ini atau
tulisan yang ada sih berpindah karena terlalu banyak tulisan. Jadi cara mengakalinya kita akan cari statistik. Nah, statistik di bagian P. Kita akan salin semuanya. Kan ini copy, langsung ke sini. Copy, lalu kita kembali ke bawah, masukkan ke bagian yang akan menjadi seperti ini. Akan refresh. Kalau kita, nah, dia akan mengecil, besar, akan membesar. Nah, ini kita harus bikin terus. Nah, ini udah bisa harus jadi kalau ini kita refresh, dia akan mengecil untuk ukuran 900 ke bawah. Begitu besar, maka dia akan masuk. Kan ini besar. Ini kita kecilkan. Kita ganti menjadi 2,5 dan nah, kita refresh. Nah, dia bakalan menjadi kecil. Salah. Kita buat lagi di sini statistik, kita copy small, kita kasih di sini, kita sini kita atur ukurannya font size 1. Lalu di sini kita ganti, jangan hanya P, kasih. Selanjutnya kita akan mengatur di bagian grid. Grid template column kita kasih 45%. 45%. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk ketika ininya kecil, dia di bagian premium course-nya, grid ini bakalan jadi 2 baris begini. Ketika kita besarkan, dia akan kembali sih. Ini masih nggak bisa 3 kolom karena ini salah di bagian sini. Maksudnya dia tidak di sini. Ini dipindahin ke kita masukin ke website. Kita copy. Nah, dia bakalan baru bisa. Nah, ketika besar dia 3 baris dan ketika kecil, aduh, ini ada kesalahan di sini ya. Jadi harusnya kita pindahin ke dalam sini. Harusnya kita akan coba langsung. Nah, kita cek. Apa ya? Nah, ini sudah benar ya. Jadi ketika kecil dia 2 kolom, kalau dibesarin dia 3 kolom. Ya, ternyata ya teman tadi. Cuma saya akan jelaskan Kita coba masukkan P-nya ini. Beda, ya, terlalu ya. Coba kita lihat di bagian atasnya, apakah ada yang filenya mirip-mirip ya? width-nya kita kasih saja. Pending yang selalu banyak. Kita lihat di premium-nya. Kalau kita lihat dari premium plus, mirip-mirip ya polanya. Lebih kecil ya. Nah, ya ketika dikecilin dia ikut mengecil. Sekarang kita bikin ya selanjutnya. Kita kasih
Kita ini ya. Ini 7,8. Nah, sebenarnya ukuran-ukuran yang ada di sini bukan patokan, bebas tergantung kalian mau mengubahnya seperti apa. Tapi ini karena saya ikut tutorial, jadi ya saya menyesuaikan dengan tutorial. Sini kita masukkan menu, kita kasih ukurannya, widthnya 60%. Nah, itu kita kasih di bawahnya. Oh iya, ini kan belum mulai. Tidak jumbo font 4 kasih font size. Font size-nya kita kasih 112. Nah, Ya, ini proses itu boleh saya 2. ini ada jadwal. Kita dikasih lagi di bagian yang kelima. Pas lagi di agak memakan juga kan ada di bagian sini bagian penting misalnya bagian belakang adalah di sini Terkasih ada bagian itu juga dan lain font size dikasih 2. Lalu line yang pakai dua adalah lain height-nya kita kasih 2,2. ya kayak ini supaya bagian motor dan bagian gede jadi satu Nah, bawahnya ini ketulisan ini ada sama dia akan kita bersih dan dia akan saya dua bagian sini jadi kita akan muncul. jadi dua kolom dan satu garis saya akan bagian style ini Untuk ukuran yang ke 78. Kalau lewat dari 78 ya bakalan ke bawah. Sekarang kita coba sesuaikan yang tepi. Dan sulutan tepi. Font size-nya 0,8 rem. Bahwa Sekali kita menghasilkan ukuran dari 14 plus button ini kecil. kita kecilkan itu dari 5 ganti sekarang kita kan lakukan style hanya kasih font size-nya hanya 1,5 rem. Kalau kurang perfect kita kecilkan lagi next rating dulu kita main ratingnya jaraknya kita kurangi ya kita biasa ya kita kontak bakalan ya ikutan kecilnya kita tentukan dia adalah 70% ya kemudian margin auto artinya dia akan sampai kita atur lagi di bagian statistik. Kasih font size-nya 1,5 baru jadi kita sini kita kasih teks. Nah, kita akan coba di sini ikonnya jadi mengecil juga. Kalau kita besarin juga dia bakalan dibuat membesar. Menyesuaikan ukuran browser. ya satu dua kita tentukan dia adalah dia Kalau kita lanjut ke ukuran keempat yaitu 600. Kita masukkan supaya dia untuk ukuran layar yang 6 pixel.
Supaya dia kalau misalnya bikin perbedaan 600 pixel. kalau berbagi, dia akan menjadi ke bagian tengah ya, bagian tengah akan bilang. Nah, Saya lebih rekomendasi. kita kasih ke speed dan template column 100%. Nah, ini fungsinya bakalan jika dia dikecilkan sampai 600 itu, Tapi pertama maka dia pastikan bakalan untuk menjadi fotonya satu kolom sudah kecil lagi. tampil sih. Nanti kalau fotonya sudah tampil, teman-teman bisa ganti untuk fotonya sesuai dengan. Nah, ternyata tadi ada kesalahan di tulisan sini. Dan sudah benar jika kita menghasilkan nanti ukurannya 600 tuh bakalan menjadi hanya satu kolom seperti ini. Teman-teman bisa ganti Satu kolom, sesuai satu kolom. dengan foto ya. Terus, lalu menunjukkan kolom statistik apa yang kita buat sini kita akan mengecilkan paddingnya dengan namakan dan juga extension menjadi 10 pixel untuk menyempitkan dari statistik bagian berapa. Kita bikin lagi di sini statistik variabel si kita kasih display flex. yang extensinya tapi kan gitu. Nah, ini jika kita bakalan jadi seperti ini. Bagian status itu juga bakalan jadi seperti ini. Kita tambahkan lagi statistik udah keluar versi semua versi font size ini kita dulu kita kasih padding levelnya 10 px. Jadi bakalan jadi seperti ini. Sekarang kita akan membuat tadi bagian ini supaya tidak menumpuk ya, kita akan buat dia menjadi satu kolom. Kasih di sini status teknologi lalu pendapat adalah kalau enggak kita buat seperti ini. Kasih di bagian wrapper yang padding. Ini kita share dulu dah. Cara secara kasar kita kasih di sini flex direction kolom di bagian div kita kasih coba kita cek. Nah, dia sudah benar ya. Jadi ketika browsernya dalam ukuran 600 pixel, bagian statistiknya akan berjejer seperti ini. Kita kasih lagi tentang saya. Berarti about me. Dan pasar kalian juga untuk Untuk overlapnya with 100%. Jadi dia bakalan kecil ini tidak menurun dan
bentuknya tetap sama. Lalu kita akan mengatur pada bagian fotonya dulu. Fotonya kita kasih lagi about ini, about ini kita kasih wrapper, kita kasih kita kasih foto, kasih mood ya, isi 50%. Anda jadi bakalan lebih besar dari sebelumnya. Kita kasih lagi, kita salin, kita tambahkan untuk image-nya. Kita kasih tapi MD maksudnya kita kasih 100%. Lalu kita masukkan untuk deskripsinya lagi ya, kita salin berarti Jadi saya masukkan. kita salin, kita kasih div terus kita kasih width 70%, kita kasih padding 20 pixel, marginnya 10 pixel, kita kasih FFF. Lalu kita di IMG-nya. Lalu kita cari yang about me, tentang about me, kita kasih flex direction-nya column. Nah, ini fungsinya apa? Ketika kita kok nggak bisa sih? Bukan di foto ya. Di div, teman-teman. Harus teman-teman. Kita pindahin div, where is div? Nih, coba ya, kita kasih di sini, fokus habis. Nah, jadi fotonya jika pada ukuran kecil 600 pixel, 450 atau 600 pixel, dia bakalan sejajar, enggak disampingkan. Nah, kita tapi ini salah ya teman-teman, masukkannya bukan di sini, bukan di bagian about me-nya, bukan di bagian sini, tapi masukkan ke yang salah, yang kita upload. Misalnya ke adalah bagian about me yang dikasih. Nah, Oke, kita lanjut gini. coba Iya sih. cek kalau kita coba ikutan ini bakalan sejajar. Lalu kita akan buat bagian sosial medianya ini tidak memepet ke kiri ya, kita akan buat yang menjadi ke tengah. Ini kita salin di bagian des, kita masukkan bagian sosial, kasih margin output. Nah, kita klik berubah. Kalau tidak berubah sebentar. Nah, mungkin untuk video kali ini sampai sini aja. Selanjutnya kita di part terakhir kita akan membuat hamburger ya. Sekian dari saya. Terima kasih.